Vesikel namanya kantong ya, kantong. Nah, kantong-kantong inilah yang nanti akan membawa materi kantong-kantong inilah nanti yang akan membawa bagian-bagian makanan atau zat-zat yang berisi makanan atau berisi zat-zat yang mau dibuang gitu ya. Jadi makanya dikatakan badan Golgi itu nanti fungsinya sebagai transportasi. Itu. Oke. Next, lanjut lagi di bagian selanjutnya ada Mi itu dari kata mitokondria, jadi warna hitam ya. Mi di sini tulisannya mitokondria warna hitam. Mitokondria. Ini dia gambarnya. Mitokondria gambarnya itu kayak berupa ada seperti lipatan-lipatan. Ini ada banyak lipatan-lipatan di sini, namanya krista ya. Krista mitokondria. Nah, mitokondria ini kata kuncinya adalah sebagai the power of house. Jadi penghasil energi dari suatu sel. Nanti nama kuncinya adalah ATP atau energi. Kenapa dia bisa menghasilkan energi, Kak? Gitu kan ya? Karena dia bisa melakukan sebuah proses yang namanya respirasi. Nah, itu dia penjelasan untuk yang mitokondria. Kalau yang ini lisosom. Ini lisosom. Nah, lisosom ini kata kuncinya adalah cerna, proses pencernaan atau menghancurkan bagian yang ada di dalam sel yang mungkin sudah nggak berguna. Lisosom punya kata kunci yaitu punya enzim yang namanya enzim hidrolitik. Hidrolitik penghancur ya, enzim hidrolitiknya penghancur. Nah, li itu bentuknya bulat, jadi sama kayak ribosom bentuknya, bulat-bulat gitu ya. Vake itu berarti vakuola ya, dari kata vakuola. Vake itu vakuola. Kalau kakak bilang vakuola ini kan cuma ada di tumbuhan ya paling banyak ya. Ini kalau vakuola kata kuncinya sih cadangan makanan. Atau kalau kakak bilang tempat penimbunan zat-zat yang mau disimpan dulu gitu. Kalau kakak bilang kayak gudangnya sel. Sesuatu yang ada berlebih disimpan dulu di vakuola. Vakuola di tumbuhan paling banyak ya, di sel hewan sangat sedikit atau bahkan nggak ada. Next, center. Center ini dari kata centriole atau centrosom ya, centrosom atau centriole sama aja. Gambarnya kayak bintang dia, bentuknya kayak bintang. Kata kuncinya kayak bintang-bintang tuh, kayak bintang tapi bentuknya kayak 3 dimensi gitu ya. Bintang tapi versi 3 dimensinya. Nah, centriole ini fungsinya adalah untuk mengatur mengatur proses pembelahan sel. Mengatur proses pembelahan sel. Dia ada pembahasannya di next materi ya, jadi nggak usah khawatir. Dan yang terakhir adalah bagian plastik. Plastik di sini artinya berarti plastida. Plastida itu merupakan pigmen yang terkandung di dalam suatu sel, ya kan. Kebanyakan mungkin sel tumbuhan ya, sel hewan nggak ada, karena sel hewan nggak bisa fotosintesis, ya kan. Contohnya kayak kakak gambarin di sini adalah kloroplas. Kloroplas gambarnya kayak begini. Nanti ada namanya bagian luar, ini ada dua membran ya, sorry kakak agak salah gambarnya, ada 2 membran nih. Nah, ini yang luar namanya membran luar, kalau di dalam berarti membran dalam. Nanti ada bagiannya lagi di sini, yang tumpukan-tumpukan ini gerana. Di dalamnya terdapat kayak tumpukan kan, tumpukan tilakoid. Nah, nggak usah dibahas detail kalau di kelas 11, nanti detailnya di kelas 12 ya. Cuman kamu harus ingat jenis-jenis dari kloroplas. Jenis-jenis plastida ada 3 jenis ya. Yang pertama ada namanya kloroplas, dia mengandung warna hijau, cenderung warna hijau. Kedua ada kromoplas. Kromoplas itu selain warna hijau, pokoknya warna selain warna hijau. Sedangkan kalau yang ketiga itu leukoplas, tidak berwarna. Contohnya dibagi 2, ada amiloplas sama elaioplas. Kalau amiloplas nanti mengandung amilum, kalau ini mengandung minyak atau lemak gitu ya. Jadi itu penjelasan untuk yang namanya organel sel. Plastida itu ada 2 membran sama ya. Nanti kalau detailnya sih di kelas 12 SMA. Oke, ini kalau kakak review lagi, kakak mundurin kameranya ya. Jadi nanti di sini ada begitu banyak penjelasan untuk jenis-jenis organel sel dan bagian-bagiannya. Kakak ulangi, cara menghafalnya adalah kebalik. Ada lagi. Sorry, agak mundur lagi dikit.
Nah ini, kakak ulang lagi ya reviewnya ya. Si Mary intip Rendo dan Millie pakai senter plastik. Ya, jadi ada beberapa organel yang memang ada di suatu sel doang, kayak si centriole atau centrosome atau centriole itu adanya di hewan doang. Vakuola cuma ada di tumbuhan kebanyakan. Apalagi plastida cuma ada di hewan, tumbuhan plastida itu aja di tumbuhan, nggak ada di hewan. Kakak ulang ya. Nah, jadi kamu pakai cara menghafal biar gampang memahami penjelasan dari organel-organel sel dan fungsinya. Oh ya, sebelumnya maaf, ini